kemudian ambruk. Nah, ini kita bisa melihat nih di sini. Kenapa di sini ada sungai yang cukup dalam. Kemudian di sini yang tengah itu ambrol ke bawah. Sehingga kita bisa menganalogikan pembentukan kaldera itu juga di sini. Jadi tadi yang digambar diagram tadi itu secara fisik kita bisa melihat di sini sebenarnya. Selain ini memang produk kaldera, tapi kita bisa membayangkan ini adalah sebuah tubuh gunung api, tengah-tengahnya kemudian bawahnya kosong, kemudian yang ini kolaps ke bawah ya. Jadi bisa membayangkan di sini. Nah, kemudian selain itu karena ini berkaitan erat dengan siklus air ya, saya akan coba menjelaskan siklus air yang ada di sini. Jadi jelas air itu kan turun dari kondensasi ya, yang kemudian menjadi hujan, kemudian turun ke bumi, kemudian meresap ke dalam tanah, kemudian ditangkap oleh tumbuhan, di akarnya menyimpan air dan sebagainya, kemudian mengalir ke sungai, kemudian balik lagi ke laut, kemudian mengalami penguapan. Artinya siklus yang terus terulang dari gunung, kemudian ke sungai, sungai ke laut, kemudian laut menguap, kemudian balik lagi ke gunung dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa proses gunung api yang ada di kawasan ini membuat siklus yang sempurna. Bagaimana kita punya gunung, bagaimana kita punya laut yang membuat siklus air kita bisa amati di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satu hilang, misalkan gunung apinya hilang. Nah, kita bisa bayangkan, berarti kan siklus air terpotong di sini ya. Ataupun mungkin tidak terpotong, tapi tidak akan signifikan. Mungkin di daerah ini ada nggak yang daerah kekeringan benar-benar nggak ada air sama sekali? Ada nggak? Gimana? Botoliggo sama ini ya. Nah, tapi kan tetap sebenarnya sumber air itu masih ada. Artinya kan tidak separah-parah di tempat-tempat yang lain, sehingga ini adalah suatu siklus yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, dan selama alam ini tetap terjaga maka ini akan tetap seimbang. Tapi kalau salah satu tidak bisa terpenuhi maka dia akan terganggu. Nah, ada kaitan erat antara siklus air dan siklus karbon. Yang sebelah sini adalah siklus karbon. Jadi siklus karbon itu jelas bagaimana karbon itu juga berperan penting ya dalam hal keberlangsungan bumi. Jadi bagaimana gunung api itu ketika erupsi tidak hanya gas, tidak hanya lava, tidak hanya ignimbril seperti yang dikeluarkan, tapi juga dia juga mengeluarkan gas. Salah satunya adalah gas karbon. Sehingga cocok bahwa di lereng gunung api itu kira-kira subur atau enggak? Nah, subur. Banyak tumbuhan berarti kan? Dia menghasilkan oksigen atau CO2? Oksigen atau CO2? Oksigen. Dia butuh CO2 atau oksigen untuk bernafas? CO2. Nah, sehingga cocok ketika gunung api meletus, maka ditangkap oleh lereng gunung yang mempunyai tumbuhan yang sangat subur, menyerap kemudian masak lagi jadi O2 untuk manusia di sekitarnya. Bayangkan kalau misalkan gunung itu gersang, maka ketika ada erupsi gunung berapi, ya selesai. Kopi arabikanya hilang, kopi robustanya hilang, karena nggak dapat makanan kan itu kira-kira ya. Manusia juga begitu. Nah, sehingga ini sangat terkait. Terus ada kaitannya nggak air dengan siklus karbon? Ada. Jadi bayangkan kalau lautnya itu tidak lestari, maka kira-kira di sini lebih banyak oksigen atau CO2? Terumbu karangnya mati, hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan di pinggir laut mati. Kira-kira yang banyak apa? CO2 kan, sehingga pemanasan global akan terjadi. Inilah yang akan terjadi di 2050, prediksinya para ilmuwan, bahwa 2050 akan terjadi pandemi yang lebih luar biasa daripada COVID. Karena COVID ini adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan alam. Karena ibaratnya alamnya ini makannya 5 kilo, biasanya untuk menghidupi 10 orang. Nah, sekarang orangnya ada 20, sehingga bukan makanan yang diatur, tapi manusia yang diseleksikan gitu kira-kira. Karena alamnya nggak bisa memenuhi manusia lagi, berarti harus ada yang seleksi, sehingga manusia harus diberikan sebuah efek pandemi yang terulang di masa lalu dan masa sekarang dan masa depan. Kenapa? Karena bumi sudah nggak kuat. Nah, sehingga harusnya geopark itu dalam rangka itu, bagaimana kita ini adalah bagian kecil dari geopark yang ada di dunia. Yang kecil ini bisa menjadi contoh bahwa di tempat kita tuh alamnya hasil lestari dan sebagainya. Kopi yang kita terkenal di Eropa dan Amerika itu ada sejak abad 16. Sampai saat ini ada nggak? Ada kan? Berarti tanda alam ini masih lestari di sini. Sehingga di kemudian hari ya jangan sampai ini hilang gitu kira-kira ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini?